Shalom dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rita Maharani, biasa dipanggil Rita. Saya kuliah di IAKN Toraja, mengambil jurusan Teologi Kristen. Ya, saya akan berkhotbah. Yang pertama itu khotbah ibadah insidentil yang terdapat dari 1 Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa kekal kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu pada saat ini, di mana kasih dan tuntunan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Tuhan telah memberikan kami waktu untuk datang di tempat ini. Semuanya itu kami boleh lalui karena kasih dan anugerah Tuhan yang tetap kami rasakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerjaan surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan, Tuhan kiranya memberkati kami, kiranya Roh Kudus Tuhan tetap menuntun kami di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Sepanjang ibadah kami pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potong-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setengah setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Ya, dari pembacaan kita pada saat ini disimpulkan dalam suatu tema, kuasa di balik ucapan syukur. Ya, kuasa di balik ucapan syukur. Terima kasih adalah salah satu kata yang saling sedap didengar. Kita mengucap terima kasih kepada orang adalah terima kasih yang sedap didengar. Orang tua merasa senang dan puas bila mendengar anak-anaknya berkata, "Terima kasih mama, terima kasih papa, terima kasih oma dan opa."
Ya, semua jeripaya pengorbanan mereka membesarkan dan mencukupi kebutuhan anaknya terpuaskan ketika mereka mendengar anaknya mengucapkan terima kasih. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, kalimat ini adalah salah satu pengajaran Kristiani yang selalu kita dengarkan. Kalimat tersebut juga sudah seringkali kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi selama ini berpikir bahwa mengucap syukur itu semacam tindakan terakhir. Maksudnya di sini sesuatu terjadi ketika kita mengucap syukur selesai. Kalau ada hal yang terjadi, itu adalah persoalan kehidupan yang baru. Tetapi hal ini salah adanya. Tahukah kita bahwa ketika seorang mengucap syukur, pada saat itu kasih Tuhan nampak dalam kehidupan kita. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Ya, ada kuasa di balik ucapan syukur yang kita ucapkan. Artinya, setelah mengucap syukur bukan berarti selesai. Tetapi Tuhan terus bekerja, bahkan kuasa Tuhan bekerja lebih besar di balik ucapan yang kita lakukan. Ya, saudara-saudara, sidang pengucapan syukur yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul bersama keluarga di tempat ini di dalam ibadah pengucapan syukur berkenan dengan bertambahnya usia anak atau cucu. Ya, di mana seluruh keluarga berada dalam suasana sukacita karena telah bertambah usia. Hari-hari sebelumnya juga kita terlibat dalam suasana yang sama untuk mengucap syukur. Dan mungkin besok dan seterusnya kita juga akan terlibat dalam pengucapan syukur. Maksudnya adalah dari waktu ke waktu sebagai umat Kristiani, sebagai umat yang beriman, kita selalu dilibatkan dan terlibat dalam pengucapan syukur. Hal itu adalah hal tidak mudah untuk dilakukan. Mengucap syukur pada mendapat berkat itu hal biasa. Tapi mengucap syukur pada saat tidak beruntung pasti sangat sulit bagi kita. Pada saat mengucap syukur setelah mengalami kesusahan, kita akan merasakan ada kelegaan karena terangkat. Dan akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kembali. Seperti biasa karena yakin ada yang menolong dan melindungi. Ya, seperti dalam pembacaan kita saat ini, Yesus memberi makan 5.000 orang yang terhitung hanya laki-laki dewasa. Yang terhitung hanya laki-laki dewasa. Dan perempuan, anak-anak kecil tidak dihitung. Hanya melalui bekal makanan saling siang seorang anak kecil, yaitu ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan setelah mereka semua makan, masih ada yang tersisa 12 bakul makanan.
Pertanyaan bagi kita, mengapa 5.000 orang lebih bisa makan? Mengapa 5.000 orang lebih bisa makan? Karena sebelum Yesus sudah mengucap syukur kepada Bapaknya atas makanan itu, Yesus memiliki keyakinan bahwa walaupun ada 5 roti dan 2 ikan, pasti Tuhan akan mencukupkan untuk semua orang. Pasti Tuhan akan mencukupkan untuk semua orang. Allah turut bekerja dalam perkara itu setelah Yesus mengucap syukur, yang berarti kuasa di balik ucapan syukur. Ada kuasa di balik ucapan syukur seperti yang telah diucapkan Yesus. Dan itu memiliki makna yang sangat dalam. Yesus bersyukur atas 5 roti dan 2 ikan. Itu Yesus tidak bersungut-sungut dengan mengatakan, mengapa hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Yesus belajar untuk bersyukur dengan segala hal yang perlu kita ketahui, bahwa ketika itu Yesus sama sekali tidak khawatir. Yesus sama sekali tidak khawatir dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan murid-muridnya pada saat itu, mereka sangat khawatir. Dan di dalam ayat yang ke-7, ketika Yesus mencobai Filipus, terlihat sangat khawatir. Filipus ini sangat khawatir. Namun Yesus tetap berada dalam keadaan yang tenang dan tidak sedikit pun khawatir akan hal itu. Dari sikap Yesus ini kita bisa melihat bahwa Yesus memiliki keyakinan yang besar bahwa selalu ada harapan. Bahwa selalu ada harapan. Yesus memperlihatkan sikap bahwa ketika kita berada dalam kesusahan sekalipun, belajarlah untuk mengucap syukur. Belajarlah untuk mengucap syukur. Jangan hanya ketika kita mendapatkan berkat yang diberikan Tuhan, barulah kita mengucap syukur. Ataukah kita terima gaji, ataukah kita mendapat kiriman uang, ataukah kita berhasil melakukan sesuatu, barulah kita mengucap syukur. Kita lupa bahwa yang kita dapatkan itu adalah Tuhan yang memberikan. Ya, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan yang kita miliki. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, karena semua yang ada pada kita hanyalah titipan Tuhan. Yang paling penting adalah bersyukur kepada Tuhan atas keadaan yang kita alami. Bersyukur kepada Tuhan atas keadaan yang kita alami. Kita yakini bahwa ucapan syukur yang kita lontarkan dan aminkan itu membawa berkat dan bermakna bagi kehidupan kita. Amin firman Tuhan, semoga Roh Kudus
Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati firman-Nya.